Ya, halo teman-teman. Kali ini kita akan belajar cara memetakan traffic signals atau lampu merah, gitu ya, lampu merah, lampu hijau, lampu kuning yang ada di perempatan jalan biasanya atau di pertigaan yang berfungsi untuk mengatur keteraturan lalu lintas pasnya. Dan dalam pemetaan atau dalam contohnya OSM, ini sangat berfungsi untuk optimalisasi routing aplikasi transport misalkan. Nah, jadi kita butuh suatu aturan yang spesifik khususnya di OSM terkait dengan cara memetakan objek ini. Nah, maka dari itu salah satu yang teman-teman bisa kunjungi panduannya adalah di Wiki OSM. Di situ bisa teman-teman temukan semua objek yang ingin teman-teman petakan di OSM. Pastinya terbatas, nggak semua objek yang bisa teman-teman petakan. Nah, salah satu yang bisa teman-teman petakan itu adalah traffic signals. Nah, langsung aja teman-teman bisa buka di pencarian ketika Java Asm Traffic Signals, nanti akan muncul page ini. Dan di sini teman-teman bisa baca seluruhnya. Di situ ada dari definisinya apa ditujukan untuk ditujukan untuk apa tag ini, lalu bentuknya seperti apa. Dia hanya bisa dipetakan dengan titik. Lalu ini contoh renderingnya apabila teman-teman buka osm.org atau peta lain. Em, Ya, dia bisa digunakan untuk traffic lamps, sinyal untuk seperti kayak misalkan lampu lalu lintas untuk pejalan kaki, sepeda gitu juga bisa. Nah, di sini bisa teman-teman lihat dia kombinasinya dengan tag apa aja selain traffic signal. Yang pastinya teman-teman harus tahu bahwa ketika teman-teman menambahkan satu key ini, highway sama dengan traffic signals, dia langsung akan otomatis terdeteksi sebagai rendernya traffic signals. Jadi cukup dengan tag ini. Kalaupun teman-teman ingin menambahkan kombinasi tagline seperti traffic signals, direction, countdown gitu ya, nah itu bisa juga, tapi pastinya ini butuh pengetahuan lebih terkait bagaimana cara penggunaan tag tambahan ini. Nah, teman-teman bisa belajar lebih banyak di sini. Lalu juga kita bisa pakai untuk pedestrian ya, untuk jalan kaki tadi, terus untuk cyclist, terus di sini juga teman-teman bisa lihat cara memetakannya. Nah, bisa pakai simple intersection. Jadi kalau perempatan cukup tambahkan satu titik di tengah, lalu tambahkan key highway sama dengan traffic signals. Atau bisa lebih kompleks, misalkan jika ketemu jalan satu arah one way, dia ketemu dengan jalan dua arah. Nah, bisa pakai model seperti ini. Atau bahkan yang satu arah semua bisa pakai seperti ini. Jadi ditambahkan di eh, titik sebelum intersection dengan jalan-jalan lain seperti ini. Nanti kita akan coba praktikan. Nah, ini contoh penggunaannya ketika di OSM. Nah, teman-teman juga bisa temukan contoh-contoh kasusnya di sini. Nah, langsung aja kita coba praktikan. Di sini aku udah coba buka di area Kota Bogor, yang pastinya aku cukup tahu di mana aja lokasi-lokasi traffic signalnya ya. Dan memang area ini itu belum dipetakan traffic signalnya, hanya ada trafik untuk pejalan kaki di sini, highway crossing. Nah, pastinya sebelum teman-teman petakan, tadi ya seperti yang udah aku bilang bahwa teman-teman butuh punya pengetahuan lokal terkait dengan di mana aja lokasi-lokasi traffic signal ini. Nah, kebetulan karena aku memang sering lokasi ini, jadi aku tahu. Tapi kalau kalau teman-teman tidak tahu, mungkin teman-teman pernah sini survei atau bisa pakai juga platform seperti Mapillary untuk ngecek di situ tuh apakah ada traffic signal atau enggak. Jadi bisa pakai ini untuk lihat situasi lapangannya. Dan aku juga kadang pakai ini untuk hanya untuk cross check lagi aja gitu, untuk terkait titik persis misalkan lokasi lampu merah ini. Nah, kalau udah pastikan teman-teman tahu persis lokasinya, langsung aja kita bisa aplikasikan pengetahuan yang baru kita dapatkan terkait dengan highway sama dengan traffic signals ini. Nah, langsung aja kita coba lihat, kita observasi dulu tipe perempatan atau pertigaannya. Nah, kalau kita lihat di sini ada apa ya, tiga jalur ya, walaupun semua satu arah. Yang pertama adalah ketika ada mobil dari sini, dari Jalan Kiai Haji Raden Abdullah bin Muhammad Nuh, dia pastinya adalah ingin ke sini ya, ke sini atau muter balik ke sini. Tapi kalaupun dia mau muter balik situ, setahu saya dia harus lewat sini. Jadi nggak
nggak ngarah sini. Jadi jalan dari jalan ini hanya akan pergi ke sini. Nah, pastinya ketika ke sini dia akan berpotongan dengan beberapa jalan ini sama jalan ini. Nah, makanya memang di sini adalah lampu merah di sekitar sini. Itu yang pertama, lalu yang kedua adalah dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Nah, ini juga ada lampu merahnya, ada pengaturan lalu lintas. Dan yang ketiga adalah dari sini ke sini dan dari sini ke sini. Jadi muter ya, gitu. Nah, sejauh ini ada tiga yang perlu kita perhatikan. Nah, setelah teman-teman analisis gitu ya, analisa eh, apa namanya flow-nya. Nah, sekarang teman-teman pastikan titik lokasi lampu merahnya. Atau emang kalau teman-teman udah tahu sistem lokasi itu ya cukup perkirakan aja di mana. Misalkan ada di dekat zebra cross karena di sini terlihat cukup jelas zebra cross-nya letaknya di sini, maka nanti akan aku letakkan di sini titiknya. Nah, kalau kita cross check lagi misalkan jalan yang ini kalau di Mapilari itu ada di sekitar sini, coba kita lihat di iya. Nah, di sini. Ya ini zebra cross, di atasnya ada lampu merah gitu ya. Nah, kalau udah pastikan, nah udah kita bisa langsung letakkan titik traffic light-nya. Maka dia dari sini, kita letakkan titiknya pakai ini, tapi ini karena ini udah ada, kita bisa langsung tambahkan. Jadi kita tambahkan di sini ya, kita pakai model yang em, ini. Jadi ditambahkan sebelum eh, dia berpotongan dengan jalan lain. Berarti di sini, kalau dalam kasus ini adalah di sini, sebelumnya berpotongan di sini. Oke. Nah, ditambahkan sini udah. Lalu kita tambahkan aja langsung tag highway sama dengan traffic signal. Jadi nanti ada keterangan atau ada tanda bahwa renderingnya itu seperti ini. Kalau udah tinggal di OK dan langsung otomatis rendernya berubah seperti ini. Nah, sudah cukup seperti itu. Kita tambahkan lagi di jalur yang lainnya. Tadi dari sini ke sini udah, sekarang kita coba dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, itu lokasinya ada di sini, kurang lebih. Kita tambahkan aja dulu. Nah, di sini ya. Lalu kita tambahkan highway sama dengan traffic signal. Nah, terlepas dia lurus jalan terus misalkan lalu dari sini sini harus nunggu lampu merah itu bukan kita nggak perlu memikirkan itu yang jelas yang penting lokasi lampu merah ini tepat ada di sini dan memang itu eksis gitu ya jadi kita nggak perlu perhatikan detail apakah dia lurus jalan terus atau hanya untuk yang belok kanan gitu itu nggak perlu kita perhatikan betul karena memang kondisi lapangannya seperti itu kalau kita lihat yang sebelah sana tadi nah gitu ya ya. Nah, jadi cukup seperti itu. Lalu kalau udah di sini kita langsung tambahkan yang sebelah sini. Kalau yang sebelah sini memang kalau kita mau cross check, coba kita buka di sini, lalu kita tambahkan lebih sedikit di area sini harusnya. Nah ini ya terlihat. Jadi memang dia kalau lurus ke sana tuh nunggu lampu merah, tapi kalau mau belok kiri ke sini, lurus ke kiri itu bisa terus. Tapi intinya di sini ada instalasi lampu merah ya. Maka kita letakkan dia di sini. Em, kita tambahkan titiknya di sekitar sini lah kurang lebih. Coba kita perhatikan lagi. Ya, sebelum belokan mutaran berarti sekitar sini. Ya. Lalu kita tambahkan highway sama dengan traffic signals. Oke, sudah cukup. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita nggak tambahkan lampu merah di sini ya. Dan di sini enggak, tapi cukup di jalan satu di sini. Nah, di sini akan mengatur aliran yang lurus dan ke kiri sini. Gitu ya. Nah, begitu juga di sini.
Eh, cukup mudah. Jadi seperti itu kira-kira teman-teman untuk menambahkan tag traffic signal di OSM.